Assalamu alayka Zainal. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita bersama-sama menghias lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan yang kotor ini sekarang menjadi mulia. Nama yang kotor ini sekarang menjadi harum. Barokah kita bersolawat kepada manusia yang mulia, beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat kita diterima oleh Allah. Barokah solawat, kalau kalian panjenengan dilancarkan urusannya. Mugi-mugi barokah solawat dibaringi sehat walafiat. Mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan kabul hajat. Mudah-mudahan kelak bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin para rawuh, kita tahu bagaimana keutamaan solawat. Solawat niku macam-macam. Ada solawat itu yang paling afdol adalah solawat Ibrahimiyah. Semerap nggih. Solawat yang kita baca ketika tasyahud akhir. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun. Ada juga solawat itu tibbil qulub, sirrul asrar, solawat semuanya itu baik. Sekarang yang saya mau bahas bukan solawat hadirin. Yang kita bahas adalah salam. Kalau kalian panjenengan itu setiap solawat pasti dengan salamnya. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Apalagi tadi pas asraqal badru, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Semua mahallul qiyam di situ ada salam. Kalau solawat fadilai masya Allah sampun disampaikan sama beberapa ustadz kiai nggih. Tapi salam jarang diungkap oleh para penceramah ataupun para ustadz. Salam itu hadirin ada jaminan. Kalau kalian panjenengan kalau misalkan salam di mata Kanjeng Nabi langsung dibalas oleh Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi mengatakan ma min muslimin yusallim alayya. Tidaklah seorang muslim yang langsung salam kepadaku mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah illa rudda alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhnya itu kepadaku. Nah hadirin secara akal nggih. Ya kalau kalian panjenengan, saya salam kepada panjenengan, yang salam hidup, sing disalami hidup, aku salam sampean jawab, masuk akal nggih napa mboten? Lah sekarang tidak. Kalau salam, kita ini salam kepada orang yang sudah wafat. Kanjeng Nabi kan sampun sedo. Kita tahu Nabi sudah wafat, meskipun zahirnya saja yang wafat, tapi ruhnya senantiasa ada di tengah-tengah kita. Tapi kok bisa menjawab salam? Ketika kita salam kepada orang yang sudah wafat, dikembalikan ruh Kanjeng Nabi, kemudian menjawab salam kita hadirin. Bayangno lek sampean misali wonten jenazah nggih, terus sampean salam, "Assalamualaikum." Terus tiba-tiba melek, apa kon? Suruh salam. Melayu sampean nggih. Lah terus sahabat ini, para sahabat Kanjeng Nabi ketika menyampaikan hal semacam ini juga tanya, "Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, ketika orang salam kepada orang yang masih hidup, masuk akal dijawab. Terus sekarang pertanyaannya, ketika saya bersalam kepada panjenengan, waqat arumta, panjenengan sampun sedo. Terus gimana ini? Apa bisa memang ruh dikembalikan, tapi jasadnya gimana? Kan sudah hancur." Maka Nabi mengatakan, "Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Allah Ta'ala itu mengharamkan kepada tanah atau bumi ini memakan jasad para nabi. Berarti sedanten nabi niku jasad tasih utuh, dan apalagi Kanjeng Nabi dikembalikan ruhnya sak jasate hidup, kemudian menjawab salam kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Betapa mulianya hadirin nggih. Salam dibales. Coba sampean nang bupati niku lho, wali kota kirim salam. Kira-kira dijawab?
Belum tentu. Kita ini siapa lagi? Coba kita ke mungkin pejabat yang lebih tinggi, gubernur. Sampai ngomong, kirim salam ya toko aku. Lho kan sapa? Kan begitu. Tapi ketika Kanjeng Nabi, siapapun, manusia siapapun berdosa, taat, orang baik, orang buruk, selama dia bersalam kepada Kanjeng Nabi, dikembalikan ruhnya menjawab salam kita. Alhamdulillah. Berarti jasad di Kanjeng Nabi tasih utuh hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Ulama mengatakan khamsatun lam yudawwat fi kuburihim. Hadirin, ada 5 golongan ternyata yang jasadnya tasih utuh hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kalau kalian panjenengan termasuk salah satunya. Barangkali jasad yang ahli maksiat ini barokai satu amalan, Masya Allah dibangkitkan dalam keadaan utuh. Amin Allahumma. Sebelum saya cerita yang 5 ini, saya mau cerita saya dulu tinggal di Minsuarso, Sisir. Nah, ketemu sama tetangga itu pernah cerita, Habib, abah saya, katanya dia tadi itu dimakamkan di kuburan Sisir. Yangi soleh, bukan ulama, gak duwe ilmu, tapi istiqomah ke masjid. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sama tetangga enak, keluarga enak. Lah saat itu ketika dimakamkan sudah 3 tahun, keluarga itu pengen buat pekuburan keluarga. Pengen dipindah dari kuburan Sisir ke kuburan keluarga di rumah. Saya tidak setuju, sudah meninggal kok 3 tahun. Tapi namanya paksaan keluarga yang lain, gimana? Ya sudah, dengan terpaksa dibongkar kuburan. Masya Allah. Ayah saya jasadnya utuh Habib. Sak kain kafan ini kulo utuh. Berarti menunjukkan jasad utuh itu ada hadirin. Nggih. Ayo minta kepada Allah mudah-mudahan jasad kita ini meskipun berlumuran dosa dikekalkan oleh Allah hingga hari kiamat. Amin Allahumma. Khamsatun lam yudawwat fi kuburihim. 5 orang, 5 golongan yang jasadnya tasih utuh hingga hari kiamat. Nomor 1, Al-Anbiya wal Mursalin, para nabi, para rasul, semuanya utuh, mau nabi siapapun yang 25 ataupun semuanya nabi. Nabi itu kan jumlahnya bukan 25. Awakmu ya 25 gak apal pisan. Jumlah nabi itu 124.000 nabi, 313 rasul. Kira 124.000 nabi, 313 rasul. Saya alhamdulillah apal 1000 aku. Percaya gak percaya? Tak sebut no. Sampai bengi iki. 1000 nama nabi saya hafal. Tak sebut. Di kitab itu disebutkan Allah itu pertama kali menciptakan manusia, seorang nabi namanya Adam. Wafat Nabi Adam, diturunkan lagi Adam kedua. Wafat Adam kedua, diturunkan lagi Adam ketiga. Wafat keempat, kelima, sampai 1000 hadirin. Nah, makanya 1000 jenenge sapa? Ada, makanya apa lagu? 1000 semuanya Nabi Adam yang menjadi Abul Bashar, ayahnya bapak ayahnya kita ini adalah Adam yang nomor 1000. Ada riwayat mengatakan begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua para nabi, meskipun enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an, nabi-nabi itu jasadnya utuh. Yaman itu wonten nabi namanya Nabi Sirjis. Paling baru dengar jenengan. Nabi Sirjis baru pertama. Ada juga namanya Nabi Syam'un, yang tahu kejadian Israel Palestina sekarang. Israel itu pernah bunuh Syam'un ini hadirin. Ojo kaget, anak kecil dibunuh kok tega nggih, Beb. Palestina semua dibantai. Loh, jangankan anak kecil sama perempuan, nabi dibantai hadirin. Nah iya. Nabi Syam'un dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh. Banyak. Nabi itu banyak. Nabi Uzair ada. Nabi Syith. Syith itu anaknya Nabi Adam. Semua nabi tadi itu jasadnya utuh. Kalau kita gak bisa jadi nabi. Masih yo sudah mencapai ketingkatan kutub. Apa? Kutub napa kutuk? Kutuk wis perlu. Nggih. Tapi enggak bisa. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah.
Tidak akan orang tadi itu meskipun tingkat kesolehannya naik, kemudian tiba-tiba sudah jadi wali, diangkat menjadi nabi. Aiso. Soleh, aulia, wali, terakhir jadi nabi, ngaku nabi. Yo diringkus kepolisian hadirin. Gak mungkin sudah. Dan makanya aku bingung. Orang-orang ngaku nabi itu kok iso? Gak tahu hakikatnya Kanjeng Nabi. Kalau tahu hakikatnya Kanjeng Nabi, sumpah gak bakal ngaku hadirin. Gak usah ngomong mukjizat, ngomongin Kanjeng Nabi saya, gak usah itu dulu. Ada 5 sifat yang ada di dalam manusia Kanjeng Nabi tapi tidak ada di kita. Iku ae wis. 1 coba. Nabi gak punya bayangan. Saya tanya, ada gak manusia yang gak punya bayangan? Oh no. Lek bayangan lemu berarti awake lemu. Lek bayangane kuru berarti awake guru. Gak mungkin bayangannya lemu awake guru. Malampir itu. Kedua, Nabi itu gak tahu dihinggapi lalat. Gak tahu. Kenapa? Laqad tibta hayyan wa mayyitan, jasad Kanjeng Nabi niku harum ketika hidup dan wafat. Ayo tak takoki. Ada enggak manusia yang ganteng, cantik lah perlu, terus gak dihinggapi lalat? Ayo. Kon be, awakmu tutu lalat kok yo nyamuk, yo kecoa, yo cicak, yo kadal, naudzubillah. Lu kok heran? Ngaku nabi, gak ngoco berarti. Nggih. 3, Kanjeng Nabi gak tahu angopan hadirin. Ini kan sifat manusia. Ayo coba, sing gak angopan sapa? Sing buri merem wisan gak angopan. Ayo yang gak tahu angopan siapa? Nabi bersin nggih, tapi angopan tidak. Tasawuf itu Nabi enggak pernah. Kayak awake dhewe. Ayo manusia mana yang enggak tahu angopan? Kalau kita ini enggak bisa, seperti Kanjeng Nabi itu enggak bisa. Jangan niru akhlaknya dulu. Ini loh. Hal yang semacam ini sudah enggak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa jasadnya yang utuh? Kata ulama yang kedua adalah tsummas syuhada. Barangkali kita kesempatan yang kedua siapa? Orang yang mati syahid. Orang mati syahid ada 3, saya bahas 2 aja. Siapa? Syahid dunia akhirat. Sing perang di Palestina itu tembak mati itu gak usah dimandikan jenazahnya. Kenapa? Bakal jadi saksi hadirin. Makanya bahkan disebutkan orang yang kena peluru, kena bom di Palestina itu mati syahid, sakitnya sakratul maut seperti digigit semut. Gak ngerasa sakit. Meskipun kita lihat kepalanya pisah, hancur, tapi secara sakratul maut rasane itu seperti digigit semut. Untuk apa? Takrimatan lahum, untuk mulyakno mereka para syuhada. Wis awake dhewe gak mungkin perang. Wani ya sampean berangkat nang Palestina jihad ngono. Nang bojomu takut lho. Gak mungkin sudah. Sudah. Kalau tidak mungkin yang kedua. Siapa syahid fil akhirah? Orang yang syahid tapi dihitungnya nanti di akhirat. Nah ini bisa ini. 1 siapa? Golongan ibu-ibu. Siapa? Man mata mabutunan. Orang yang meninggal sakit perut. Lahiran. Mungkin disesar. Anak selamat, ibu wafat. Syahid nih. Cuman tetap dimandikan, dikafani, disolati, dimakamno. Cuman nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama para syuhada. Alhamdulillah. Meninggal dalam keadaan sakit perut. Kau usah ditahlili wis. Tasyakuran ae wis. Apa? Lu syahid iki. Itu kalau perempuan. Kalau laki mungkin meninggal sakit perut itu kayak sampean rujaan terus tau-tau mules nggih. Rot wis ilang sak nyawane. Ya apa? Ya syahid sampean niku. Itu syuhada. Kata Nabi yang dikatakan syuhada pertama yang sakit perut, meninggal sakit perut. Kedua, mahruk, kena kebakaran, dihitung syuhada. Kemudian gharik, tenggelam, syuhada. Yang ketimpa bangunan gara-gara gempa, syuhada. Anu trek-trekan. Oh, kau no trek-trekan itu. Tapi lain kalau misalnya ngebut untuk datang ke majelis,
kesolawatan terus tabrakan syahid iku. Tapi lek nawa itu tek-tekan, waduh, gak bakalan sengit iku nggih. Lah, makanya mungkin syuhada yang semacam ini hadirin. Lah, dari riwayat mengatakan begini. Ada juga nanti ketika dikumpulkan para syuhada, syuhada Badar, syuhada Uhud, syuhada Hunain, Mu'tah, para sahabat itu dibangkitkan kelak di hari kiamat. Loh, di belakang ada orang dodolan pentol. Melok golongane syuhada-syuhada iki. Takoki kare kancane. Kon lapo nek kene? Loh, aku syuhada. Loh, syuhada apa kon? Suruh perang gak perang. Mati sakit perut juga. Terus tenggelam tidak, terus kamu apa ini? Kata dia, saya digolongkan menjadi syuhada gara-gara apa? Gara-gara saya berdagang jujur amanah. Orang yang dagang jujur amanah kelak dibangkitkan oleh Allah bersama golongan para syuhada. Hadza at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'a syuhada yaumal qiyamah. Orang yang dagang, syaratnya dagang. Tani beb gak iso. Nelayan gak iso. Kurir beb saya tak delok. Pokoknya dagang as-saduq jujur, amanat muslim, muslim pasti muslim. Ma'asyuhada yaumal qiyamah, dibangkitkan kalian para syuhada hari kiamat. Alhamdulillah. Tapi jujur, gak tahu sumpah, didik sumpah billahi demi Allah. Ojo. Iki asli ya. Demi Allah asli iki. Waduh. Itu yang jujur, yang amanat meskipun meninggalnya biasa, kelak dikumpulkan bersama para syuhada. Alhamdulillah. Termasuk juga orang yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat. La yuftatanu fil kubur, gak bakal kena soal di dalam kuburan, gak bakal kena soal mungkar dan nakir ketika masuk ke liang lahat. Malam Jumat hadirin. Makanya malam Jumat itu Sayyidul Ayyam, jangan dirusak dengan malam Jumat malam sunnah yo. Sunnah apa kan iki? Waktu ini numpak apa kan mak? Saya sampai benci. Pokoknya malam Jumat, maljum itu wayahe. Loh, gak gitu, itu pemikiran kita itu dirusak oleh mereka orang-orang kafir. Kalaupun iya, bukan malam Jumat sunnah, Jumat pagi. Kata Nabi man ghasala wa ghtasala, barang siapa yang mandi dan dimandikan. Nah, dimandikan kan bukan jenazah. Maksudnya mandi barang ini loh. Podo junupe nanti dapat pahala, kemudian dia berangkat menuju Jumat. Itu hadisnya begitu. Tapi dirusak mindset kita oleh orang-orang kafir. Malam Minggu, malam yang panjang. Ayo. Malam Jumat, kalau agak hantu, malam menafkahi istri. Salah. Malam Jumat adalah malam Sayyidul Ayyam, malam yang di situ kita berdoa agak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang meninggal malam Jumat, la yuftatanu, gak bakal disoal mungkar dan nakir. Masih yo sampean wis apal jawabane. Aku sak durunge mati tak hafalno. Apa man robuka apal wis aku. Loh, itu nanti bukan jawabu ilmin tapi jawabu amalin. Itu jawab bukan gara-gara pinternya, tapi yang menjawab adalah amalnya hadirin. Di sini ada kabar gembira. Salah satu soal malaikat mungkar dan nakir itu kan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka nggih. Ada juga soal yang malaikat mengatakan begini, ma tara fi hadzal rajul, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Kata ulama, kalimat ini itu di sebelahnya menunjukkan Kanjeng Nabi berdiri. Setiap yang disoal dari muslim, Kanjeng Nabi di sebelahnya. Ditanya oleh malaikat, bagaimana pendapatmu kepada orang ini? Orang yang sudah ahli sholawatan, ahli maulidan, ahli pengajian semacam ini, pasti tahu siapa nabinya. Oh, iki nabiku Muhammad. Ketika bisa jawab, maka kuburan menjadi diperluas dan meninggalnya dihitung husnul khotimah. Alhamdulillah. Sekarang ada pertanyaan, kejadian. Ayo, sewu nggih. Ya Rombo. Ada teman tuh ngabari Habib, ada wanita tiap malam minum banyu, minuman keras. Meninggalnya nyekel botol Habib. Meninggalnya itu bukan cuma mabuk, tapi cak botolnya sik dicekel. Terus cuman meninggalnya malam Jumat Habib. Nah,
bingung aku. Separuh surga, separuh neraka. Kaya apa iki? Ayo tak takoki, iki meninggal husnul khotimah napa suul khotimah? Ayo. Lek melihat harinya husnul, lek melihat keadaannya suul, ayo tak takoki ayo. Iki meninggal baik apa elek? Ayo. Apa jawabannya? Wallahu, kita bukan orang yang ahli memvonis hadirin. Kita enggak tahu meninggal elek apa apik, enggak tahu urusane Gusti. Kalau memang disepurani, dimaafkan sama Allah masuk surga. Kalau mungkin disiksa dulu tapi akhirnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia umat di Kanjeng Nabi. Allahumma shalli Muhammad. Itu yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, termasuk yang jasadnya utuh adalah as-solihin, orang-orang soleh, solihin, solikin ini insyaallah. Jasadnya utuh hingga hari kiamat. Soleh itu bagaimana Habib? Sekarang soleh repot. Dikatakan kalau orang soleh zaman sekarang, lihat di YouTube rame, viral, soleh jari. Gak patek payu, undangan, gak patek soleh. Soleh itu adalah orang yang berbuat taat dan mampu meninggalkan maksiat. Nek berbuat taat kabeh iso, tapi ninggal no maksiat iku muapot hadirin. Jangan sampai kita maksiat sing gede-gede, sing lanang-lanang, sing nom-nom. Ya, kalau lihat perempuan pakai pakaian ketat, sampean iso noleh ngene istighfar, apik sampean iki. Tapi noleh sih yo, astagfirullah ngono. Carane ngono. Tutu gak noleh astagfirullah. Wah, padha wae sampean niku. Kate Ustaz Dasat Latif, gak dipandang eman, nggih. Dipandang dosa. Ya apa terusan? Pandang wis terus berpaling. Waduh, salah. Makanya berpaling dari semacam ini adalah tanda orang yang bertakwa, orang yang soleh. Alhamdulillah. Ayo minta pada Allah mudah-mudahan menjadi orang yang soleh. Soleh di dunia, soleh di akhirat. Soleh dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Amin Allahumma. Keempat, saya singkat. Siapa golongan yang jasadnya utuh hingga hari kiamat? Yang keempat, nah ini. Hamalatul Quran. Orang sing sergap ngaji Quran. Kita mungkin hadirin gak sempat ngaji Quran. Anggepen ngene ae wis, kula kali panjenengan sing tuwek-tuwek iki apa? Produk gagal wis yo. Tapi anak kita jangan. Tahu produk gagal? Produk gagal itu sudah kadung dibuat tapi dijual gak laku, gagal itu. Tapi anak kita jangan hadirin. Masukkan pondok pesantren, ngajikan TPQ, okay. Bahkan saya katakan sekarang orang profesi paling mulia di masyarakat sanes pejabat, bukan yang sugih, yang mobilnya dudu iku. Okay. Siapa profesi yang paling mulia? Mereka para ustadz yang ngajar di TPQ. Iku reganono iku. Sampe lek sowan kiai napa ngasih hadiah, yo lek kiai terkenal. Iki lho. Sing tiap hari ngajari anak sampean alif-alifan. Itu yang mengatakan paling afdol profesi bukan saya. Siapa? Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian menurut saya, kata Nabi, yang belajar Al-Quran dan ngajari Al-Quran. Perhatikan, kadang gak digaji. Sampai ngomong niki Habib Ustaz saya mulai kecil. Kados ngoten niki, naik sepeda, Habib konaah, sanes konaah. Kon niku medhit. Kasih ta apa? Coba lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin dalam riwayat Sayyidina Muhammadul Bagir. Putune Kanjeng Nabi alim, punya anak Ja'farus Shadiq, apal Fatihah tok. Pulang datang dia bilang, "Bah, aku hafal Fatihah." Kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Waladhdallin amin. Alhamdulillah. Seentenono. Beliau ngambil semua hartanya dalam riwayat 100 onta. Satu onta harga 30 juta. Kalikan biro. Hitungan wes SMS ya. Anggap 3 miliar, diambil uangnya semua dikasihkan kepada ustadz itu.
Bingung Ustaz kain dadak. Kok ngene? Kok sebanyak ini panjenengan ngasih saya? Ustaz, enggak sebanding dengan yang diajarkan. Fatihah ini bisa dikirim ketika saya wafat dan akan mengalir pahalanya. Masih Fatihah. Lalu bagaimana sampai hafal Quran anak ini? Hargai itu Ustaz TPQ. Teman kadang gak noleh hadirin. Kadang lek dicubit anakmu gak terima. Sopo sing nyubit iku? Ayo, saya dicubit lho iku. Ini yang ngajari anak kula kali panjenengan salat ya gena, ngajine gena, ini hadirin. Hargai. Kadang kita untuk pendidikan formal, Masya Allah perhatiannya besar. Untuk urusan Quran ya Allah. Ayo coba. Kadang buku pelajaran yang dipakai kakak kelas, terus KKE sudah lulus, ADE diturunkan buku pelajaran formal itu ke ADE. Kadang sama kita dibelikan baru. Kenapa? Cek podo. Yo, cek podo gak apa-apa. Beli baru aja, tumbas yang anyar. Tapi Quran lho. Quranmu dadi warisan nang anakmu pitung turunan. Gak tahu dibelikan yang baru. Pak, saya mau beli Quran. Oh, wis. Iki punya abah, saya punya ayah. Ini mulai mbamu iki pitung turunan iki. Wis suwek-suwek wisan. Akeh barokah iki le. Ngono. Modite setengah mati. Bahkan ketika sudah ke TPQ coba, gak tahu diantar. Coba les-lesan bahasa Inggris, les-lesan matematika diantar, dirantosi anaknya. Terus olahraga, bahasa Inggris, pulangi dijemput. Coba nang TPQ. Tahu-tahu budal, tahu-tahu teko, datang tidak dijemput, pulang tidak. Apa itu jenenge? Eman hadirin, perhatian kita kepada Al-Quran kurang. Saya sering menyampaikan cerita ini. Pernah di Madura itu ada ibu-ibu umur sekitar 40 tahun. Ahli Quran, apal Quran boten, ya ahli Quran. Antara maghrib sama isya ngaji. Terus sampai akhirnya meninggal. Pas meninggal wajahnya terang benderang. Sampai takut jadi fitnah ke para pentakziah niku sama anaknya dibedai. Dikasih bedak. Setelah itu dikafani di makamno. Selang sekitar 40 tahun, anak yang dulu bedai tadi itu sudah sakit-sakitan. Terus wasiat kepada anaknya lagi. Kalau aku meninggal, makamno di sebelah ibumu sing hafal Quran iku, mbahmu iku. Ibu 3 bulan wafat. Lah cucu ini, laki, pas gali kuburan sebelah mbah itu, subhanallah, cangkule nyangkut, cek, kena kain kafan. Waduh, kain kafan ini mbah. Coba lagi, pas dipukulkan cangkul tadi itu, kena lengan nih. Subhanallah, ternyata jasate dengan kain kafan itu tasih utuh 40 tahun lamanya. Kata keluarga bongkar ini, dibongkar, ditepakno, kemudian dimakamno bareng sebelah-sebelahan. Pas dibongkar, dibuka kain kafani tadi itu ya Allah, sing bongkar nangis hadirin. Ditanyai apa pertama panjenengan lihat kain kafan utuh? Tidak, sering aku. Apa pertama lihat jasadnya utuh? Tidak, aku sering. Loh kok nangis sampean? Kata ini apa? Saya lihat bedae tasih utuh. Bedae tasih utuh 40 tahun hadirin. Bedaklah biasa, tapi menempel kepada sesuatu yang luar biasa, masih bedak dari luar biasa. Nah, itu loh. Itu gak hafal Quran, tapi menyempatkan untuk ngaji Quran. Ya, kita kan enggak Ramadan enggak ngaji. Bingung lek tahlilan, prei opo? Ngaji Quran. Kok ngomongnya hatam, tutu hatam, melok hataman iya. Hatam sampean, gak hatam. Kadang yang ngaji di sini, tapi rokokan di luar. Harus di wayai, ayo, kon saya ngaji, yo, gantian. Ya boga, lah iya. Terus kita jadi ahli Al-Quran. Kalau mau jasadnya utuh harus ada usaha. Minimal 1 bulan hatam. Berarti per hari 1 juz. Tak delok modelnya gak iso deh. Juz apa? Aku kata apa juz hafal? Ya wis minimal 1 hari setengah juz. Gak iso deh. 2 lembar. Kagak bakalan wis modelnya 1000. 1 makro ae wis 1 makro.
Satu makrot dari ain ke ain sehari. Mosok gak iso. Ayo. Sampeyan delok HP ku lho, HP-mu sampai jam-jaman. Sing nom-nom opo ae kon. Waduh. Sempatkan ini yang akan mengekalkan jasad kita, ini bukan HP. Yang akan menerangi kuburan kita ini Quran, ini bukan HP. Bahkan saya pernah ke pondok daerah Sidoarjo, itu ada TPQ, nyun sewu, TPQ Manula, khusus orang yang sepuh-sepuh belajar ngaji. Gak telat Habib isin aku, gak ono telati. Untuk apa? Untuk menyiapkan kematian kita untuk diterangi alam kubur kita. Amin Allahumma. Tapi usaha hadirin. Lek isin aku tahu. Saya pernah diminta untuk ngajari satu hajin di Batu ini. Ngajari ngaji. Tapi dia minta satu syarat. Nopo syaratnya? Cok kondo-kondo Habib aku isi. Wis umur 70 tasik ngaji. Saya bilang gak apa-apa, tak ajari sampean. Iya. Yang penting ada minat belajar, maka Al-Quran akan menjadi penerang kehidupan kita. Jasad kita akan utuh hingga hari kiamat. Amin Allahumma. Wis yang kelima terakhir. Kita nabi wis gak iso. Syuhada ragu sehan. 3 solihin gak patek soleh. Quran ngenteni Ramadan. Ya wis minimal yang kelima. Siapa yang jasadnya akan utuh hingga hari kiamat? Kata ulama adalah al-muadzin al-muhtasib, tukang adzan. Oh, enak ini. Masih suarane pas-pasan, pas enak enak, pas gak enak gak apa-apa. Yang penting muhtasib, ikhlas lillahi taala. Tapi lek minta bayaran, aku tak adzan. Tapi per bulan BHS. Oh. Hati-hati ulet teu gak usah jempol ini. Makanya orang itu kalau ahli adzan tapi ikhlas karena Allah Ta'ala, jasadnya akan utuh. Al-muadzin atwalu a'naqon yaumal qiyamah. Muadzin itu orang yang lehernya paling panjang kelak di hari kiamat. Waduh Beb, tadi jeropo Beb lo kan. Sik tak bahas. Kok bisa panjang lehernya begini? Ketika nanti matahari diturunkan oleh Allah sampai sejengkal hadirin. Nabi mengatakan di antara kalian ada yang tenggelam dengan keringat kalian sendiri sampai ke paha, sampai ke pinggul, sampai ke leher. Keringat kalian itu menutupi kalian kelak. Tapi para muadzin selamat. Mereka orang yang mengumandangkan azan, dengannya orang-orang bisa melaksanakan sholat selamat dari tenggelam dengan keringatnya sendiri di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Muadzin. Bib tanya, lek imam ya apa? Lek gaya menangan imam anjene. Imam tuh pasti biasanya pakai apa? Serban. Lek muadzin jarang. Lek muadzin tekone awal, imam eri. Lek gak telat gak teko imam iki. Wis komat wisan takoki, "Endi haji?" Ono modele metu. Sampean sik tas maju, hajine teko. Oh ono asi. Wahaya pokoknya. Terus kalau muadzin tadi itu lebih ikhlas. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Kalau imam kadang minta gaji hadirin. Maka dari itu muadzin itu ada jaminan jasadnya utuh hingga hari kiamat. Daftaro sampean, nggih. Tapi khusus laki-laki, perempuan gak iso. Perempuan bahaya ta nggih. Gak bahaya ta. Bahaya. Suaranya perempuan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, kabeh salat 5 waktu nggih. Nah, makanya di antara sunnah-sunnah azan banyak. Lah, ada sunnah-sunnah azan, ada azan yang disunnahkan. Nah, saya akan bahas yang terakhir aja. Azan yang disunnahkan. 1, indal maulud, baru lahiran anak nggih, sebagai suami atau orang tua laki-laki itu sunnah yang ngadzani. Cukup adzan, gak usah pakai mic. Dia pakai mic apa? Allahu Akbar. Waduh. 1. Kedua, indal mauta, ketika sudah masuk ke liang lahat, sunnah jenazah diadzani. Ayah ngadani anak dalam keadaan sumringah senang, tapi anak ngadani ayah pasti dalam keadaan nangis. Ini obatan. Iya. Lah ketika sudah ngadani ayah tadi itu atau ngadani orang tua yang sudah di liang lahat,
itu sunnah cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ojo kayak lagu. Wah, kasuwen iki tutupen mari wis di kubur mesisan. Harus tahu caranya. 3, sunnah adzan tadi itu ketika indah safar. Lah, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau berangkat umroh, ini sunnah diadzani. Bukan orangnya, suruh naik kendaraan dulu, pesta atau elaf lah, berangkat atau dhisik. Paling sekitar 2 meter, 3 meter, yang wingking niku adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah begitu. Sekarang jarang. Saya kemarin ngisi pengajian jam 2 bengi hadirin. Pelepasan umroh. Setelah saya ceramah, tahu tukang adzannya. Bukan ngadani orang yang safar. Sing safar diceluk. Yang mau umroh siapa aja? Saya. Ini adzani kon. Loh. Bilang keliru Pak. Suruh naik dulu baru diadzani. Paham nggih? Yang keempat sunnah adzan kapan? Indah syada'id. Lah ini ketika ada gempa. Sunnah adzan sama. Beb, barang beb adzani gak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya adzan pisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti gempa akan hudu, akan tenang. Angin. Kuweden sampean adzan. Masuk gak waktune. Bingung wong-wong. Adzan kok jam 09.00. Isuk iki opo? Oh iki anyar Pak. Ngono sampean. Indah syada'id nggih. Lah, itu yang keempat, yang kelima paling penting. Kapan sunnah adzan? Indal masru' wa indal mahmum. Kalau melihat orang merengut, sunnah diadzani. Ya. Al-Mukarramah ngene-ngene. Allahu Akbar, Allah. Insyaallah iki. Mugi-mugi barokah. Mugi-mugi selamat. Mudah-mudahan dikumpulkan kelak bersama Kanjeng Nabi. Ya Allah, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang kena balak mudah-mudahan diangkat balaknya oleh Allah. Yang punya anak mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-solehah. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas hutangi. Cepat lunas hutangi. Banter lagi. Cepat lunas hutangi. Lek lunas iso utang. Enak wis. Mudah-mudahan ketika sudah mencapai ajal kita ditutup dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.